Baiklah, halo teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa kosakata yang salah kaprah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kata keluar. Nah, kata keluar ini memiliki dua penulisan yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda. Nah, kata keluar yang pertama, keluar yang berspasi, itu merupakan kata yang bermakna berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Seperti contoh, saya akan pergi ke luar negeri. Nah, seperti itu. Lalu untuk kata keluar yang tanpa berspasi, itu seperti misalkan saya tergabung dalam suatu komunitas, lalu secara tiba-tiba saya keluar dari komunitas tersebut karena ada masalah. Nah, itu kata yang pertama. Lalu untuk kata yang kedua adalah kata tegar. Kata tegar ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keras kepala atau kepala batu. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari kita mengerti kata tegar ini tuh sebagai suatu arti yang kuat begitu ya, kokoh. Kita biasanya mengatakan bahwa orang ini tegar, orang ini kuat. Nah, tetapi itu keliru. Yang benar, ya kita mengatakan saja orang itu kuat. Ketika kita mengatakan orang itu tegar, maka sama halnya kita mengatakan bahwa orang itu keras kepala. Lalu untuk kata yang ketiga adalah kata imbauan. Nah, kata imbauan ini seringkali ditambahkan dengan huruf A, H di depannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering mendengar kata himbauan ya. Ternyata kata itu keliru. Yang benar adalah imbauan. Seperti contoh saja, misalkan kemarin ada imbauan bahwa hari ini kita akan pergi tamasya. Nah, bukan kemarin ada himbauan bahwa hari ini kita akan pergi tamasya. Nah, jadi perlu dibedakan ya antara kata imbauan dan himbauan. Lalu untuk kata yang keempat adalah kata sopir dan pengemudi. Nah, kedua kata ini sebenarnya menunjuk pada tindakan yang sama, artinya orang yang mengendarai kendaraan. Sopir kan mengendarai kendaraan dan pengemudi juga orang yang mengendarai kendaraan. Nah, tetapi ada perbedaan. Kata sopir itu sebenarnya mau merujuk pada sebuah profesi. Ya, yang namanya profesi ya itu orang yang dibayar ya. Tetapi kalau untuk kata pengemudi sendiri adalah ya mau merujuk pada kegiatannya. Kegiatan orang itu mengemudi. Jadi tanpa bayar lah, seperti itu, bukan profesi. Nah, lalu untuk kata yang kelima adalah kata emosi. Nah, kata emosi ini seringkali kita ibaratkan seperti suatu ungkapan kemarahan kita ya. Ungkapan kemarahan kita ketika kita sungguh-sungguh dalam emosi yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Kita emosi berarti kita sedang marah, tetapi ternyata itu keliru. Nah, kata emosi di sini sebenarnya mau diartikan bahwa suatu reaksi psikologis kita begitu. Seperti misalkan kita bahagia atau kita sedang sedih, kita merasa kecewa atau kita merasa apapun, sedih, bahagia, sukacita dan segala macam. Yang keenam adalah kata akte dan akta. Nah, sebenarnya kata ini sering kali juga terjadi dalam kehidupan kita dan sering kali kita juga salah menggunakannya. Sebenarnya yang tepat untuk kita gunakan adalah kata akta. Ya, seperti misalkan kita bisa mengatakan bahwa ada akta kelahiran. Nah, seperti itu yang tepat, bukan akte ya. Yang selanjutnya, nomor 7 adalah kata antisosial dan asosial. Nah, kata antisosial dan asosial ini seringkali digunakan dalam kehidupan kita. Kita biasanya menyebut orang yang kurang bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya, kurang bisa terbuka dengan sesamanya, mengurung diri, itu dikatakan orang yang antisosial. Tapi ternyata itu salah kaprah, teman-teman. Mereka yang kurang bisa terbuka dengan alam, dengan lingkungan sekitar, dengan sesamanya, mereka adalah orang yang asosial. Sedangkan antisosial itu berarti
gangguan kepribadian atau biasanya dikatakan psikopat. Nah, itu sangat berbeda jauh ya teman-teman. Jadi kita sungguh harus bisa dapat menggunakan kata ini dengan baik. Lalu untuk selanjutnya adalah kata bergeming. Ini yang nomor 8. Kata bergeming ini seringkali kita artikan sebagai bergerak ya. Bergeming itu bergerak, tetapi ternyata tidak demikian teman-teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergeming itu artinya diam. Nah, maka kalau kita mau mengatakan orang yang bergerak bisa tidak bergeming, nah seperti itu, menambahkan kata tidak saja. Maka sekali lagi ini juga perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kata bergeming itu adalah kata yang menunjukkan bahwa orang itu diam. Nah, bergeming itu berarti diam. Baik teman-teman, untuk kata yang selanjutnya adalah kata 0 dan 0. Ini nomor 9 ya. Ya, 0 dan 0 ini sangat berbeda arti ya. Sangat berbeda arti. 0 ini merujuk kepada sebuah angka, sedangkan 0 itu berarti tidak ada. Nah, maka penggunaannya juga harus sungguh-sungguh tepat. Kita kan seringkali kalau mau menghafal nomor telepon atau ingin memberikan nomor telepon kita kepada teman, itu seringkali kita mengatakan 08 12 dan seterusnya itu ya. Tapi itu keliru. Yang benar adalah 08 12 dan bla 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 itunya. Nah, jadi ini sungguh perlu diperhatikan teman-teman. Lalu untuk yang terakhir yang ke-10 itu kata acuh tak acuh. Nah, dari dua kata ini sebenarnya sudah sangat berbeda sekali ya. Tetapi kita sering salah menggunakannya dalam kehidupan kita. Sebenarnya ketika kita mengatakan orang ini tidak tak acuh, yaitu sebenarnya bukan mau mengatakan bahwa orang ini sungguh peduli kepada sesamanya, bukan. Tetapi malah orang itu sungguh tidak peduli sama temannya. Jadi yang tepat adalah orang ini acuh sekali ya. Artinya orang ini peduli sekali terhadap temannya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman sekalian, sekian dari saya. Semoga kosakata-kosakata yang saya sampaikan tadi itu sungguh bisa membantu kita untuk kembali teliti dalam penggunaan kosakata yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu dari saya dan sekian, terima kasih. Semangat terus, berjuang terus.